warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kota Palembang akan mendemonstrasikan coaching supervisi akademik. Saya Karyadi, asal sekolah SMK Negeri 5 Palembang. Nama saya Triwidya Astuti, asal sekolah SDN 150 Palembang. Nama saya Hasna, asal sekolah dari SD Negeri 144 Palembang. Saya Rahmanita dari SMA Negeri 19 Palembang. Saya Ali Ahmad Fajri, asal sekolah SD Islam Al-Azhar Sriwijaya. Selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Rahma. Selamat pagi Bu Widya. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana kabar Ibu juga? Alhamdulillah saya juga sehat. Ya. Baik Ibu, jadi kehadiran saya di sini ingin memberikan dukungan kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti. Ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching Ibu. Bersama apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan coaching? Siap Bu, insya Allah sudah siap. Ya, baik. Selanjutnya, sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Dan juga ada beberapa pertanyaan ya Bu ya. Jadi yang pertama saya akan menyampaikan rubrik penilaian terlebih dahulu. Jadi proses coaching ini ada rubrik penilaian yang harus diperhatikan poin-poinnya Ibu ya. Oke. Nah, jadi poin-poin yang harus Ibu perhatikan itu, yang pertama saya akan melakukan apakah proses coaching Ibu itu sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian seperti yang kita ketahui bersama bahwa alur cerita itu adalah tujuan umum, ya. Kemudian identifikasi masalah, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Ini Ibu ya. Kemudian selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melaksanakan coaching ini dengan prinsip-prinsip coaching, gitu. Di mana prinsip coaching ini sendiri yang kita tahu itu membentuk kemitraan bersama coaching, kemudian menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Ya, baik. Selanjutnya, kompetensi dalam coaching yang perlu Ibu hadirkan ialah kehadiran penuh atau present ya Ibu ya. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot ini, Ibu harus mendengarkan dengan rasa. Jadi rasa di sini yaitu decide, ask, summarize, dan evaluate. Ya, betul sekali. Jadi dari step di sini nanti Ibu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coach Ibu. Jadi juga bisa Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka kepada coach. Kemudian Ibu juga bisa menggunakan kata-kata kunci yang Ibu tangkap dari coach sehingga coach ini dapat merangkum dan membuat kesimpulannya sendiri. Kemudian Ibu boleh memberikan apresiasi kepada coach. Iya, oke. Baik Ibu, apakah sudah jelas dari rubrik penilaiannya? Jelas Bu. Jelas ya? Iya Bu. Ya, nanti saat melakukan coaching saya juga sudah berencana akan maksudnya ada rencana pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan kembali nanti ya Bu ya? Ya, boleh ya Ibu ya? Boleh Bu. Jadi yang pertama itu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu maksudnya yang ingin Ibu saya amati gitu Ibu. Apa yang akan Ibu kembangkan nanti apa Ibu? Jadi begini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin tentang kehadiran penuh gitu. Jadi kehadiran penuh, memperhatikan permasalahan-permasalahan coaching dari di sini, terus kemudian mendengarkan dengan aktif. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah saya mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi 3 hal ini penting bagi saya, ingin saya kembangkan nantinya pada saat proses coaching. Dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu sebutkan tadi, kira-kira bagian kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin diobservasi gitu Bu? Saya tentu saja yang ingin saya observasi adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, berarti fokusnya mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Kemudian seperti apa Ibu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu harapkan dari sesi coaching nanti? Baik Bu, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan mendengar apa saja permasalahan dari coaching nantinya. Jadi yang itu yang akan saya kembangkan nantinya. Terus kemudian nanti saya memberikan
bebas dari judgement. Jadi tidak secara sepihak gitu. Saya tidak memberikan benar atau salah, tapi saya menghargai. Di sini saya akan menghargai permasalahan-permasalahannya, pendapat-pendapat dari Koci. Nah, itu tadi Bu. Yang kedua, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan ini saya ambil dari saya mendengarkan tadi, saya mendengarkan permasalahan-permasalahannya, saya hadir sepenuhnya. Nanti dari situ saya akan berusaha memberikan pertanyaan yang mungkin nantinya akan si Koci ini bisa mengambil solusi gitu kan ya, menggali bakat dari si Koci ini tadi. Iya, baik Ibu. Cukup sekian dulu Ibu kegiatan praobservasi ini kita hari ini. Terima kasih banyak sudah menjabarkan secara rinci kompetensi yang ingin Ibu capai di observasi ini. Selanjutnya silakan Ibu melakukan proses coachingnya bersama coach. Setelah Ibu selesai melaksanakan coachingnya, kita bertemu kembali Bu ya untuk membahas tentang hasil dari proses coaching yang sudah Ibu laksanakan. Oke Bu, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu. Ya, sama-sama Ibu. Semoga proses coachingnya nanti berjalan dengan baik dan sampai jumpa lagi nanti setelah kegiatan Proses coaching. coachingnya. Oke, baik, Bu. Terima kasih Ibu Rahma. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Ya Bu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, saya juga sehat. Jadi begini Pak, saya dengar kabar ada sesuatu yang ingin Bapak ceritakan kepada saya. Iya Bu. Sebenarnya kemarin kan saya ngadain janjian lah sama Ibu ya kayak gitu. Ya. Jadi pengen ngobrol-ngobrol tentang permasalahan saya di kelas. Ya. Memang dengan siswa saya itu ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan lah kayak gitu. Oke, nah kebetulan ini saya punya waktu, jadi mungkin Bapak bisa bercerita kepada saya terkait permasalahan Bapak. Nah, kira-kira apa nih Pak permasalahannya? Apa gitu Pak? Ya Bu, tahun ini kan saya dapat di kelas kecil ya kayak gitu. Jadi mungkin karena baru masuk atau gimana kayak gitu ya. Jadi anak-anak itu ada beberapa anak yang kurang antusias Bu, di pelajaran saya. Jadi ada yang main sendiri kayak gitu kan. Memang ada beberapa anak yang memperhatikan, ada yang aktif, tapi ada beberapa anak juga yang kurang perhatikan Bu. Oh iya, saya paham betul ya Pak ya. Jadi memang kita sebagai guru tuh terasa betul ya Pak ya, bagaimana suasana kelas ketika mereka tidak memperhatikan gitu kan Pak. Iya. Nah, jadi bagaimana nih Pak? Kita kan ini kita berdiskusi ya Pak ya. Kira-kira apa harapan Bapak atau tujuan Bapak dari diskusi kita hari ini? Iya Bu, jadi kemarin memang saya sengaja ya ingin berdiskusi dengan Ibu untuk mengetahui kira-kira solusi lah ya, mungkin supaya saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya di kelas ini Bu, supaya anak saya itu bisa aktif kayak gitu kan, semuanya itu bisa ikut serta dalam pembelajaran kayak gitu kan, mereka happy kayak gitu. Jadi pas saya ngajar itu kelasnya itu hidup gitu, meriah kayak gitu. Iya, benar sekali Pak. Memang kita sebagai guru itu yang kita harapkan ya Pak ya sebenarnya. Oke, jadi baik sekali Pak sebenarnya ya Pak. Jadi ini mungkin bisa kita diskusikan bersama-sama ya Pak ya. Nah, jadi memang kalau dalam diskusi ini kan kita menggunakan alur kita ya Pak ya, mulai dari tujuan, terus kemudian identifikasi masalah sampai ke rencana aksi dan tanggung jawab dari Bapak. Nah, jadi di sini saya mendengarkan dengan baik permasalahan Bapak, dan mungkin nantinya mungkin saya ingin tahu kira-kira Pak, dari permasalahan Bapak ini kira-kira sebenarnya apa sebenarnya kita penyebab dari peserta didik ini kurang aktif di kelas menurut Bapak? Oke, kalau yang saya amati Bu ya, yang saya amati dari anaknya itu memang beberapa itu ada punya permasalahan Bu, di mana mereka itu ada sedikit ketertinggalan dalam pemahaman seperti itu. Jadi mereka itu agak lambat untuk berpikir seperti itu. Itu saya dapatkan dari analisis saya di dalam kelas. Terus saya kemarin juga sempat ngubungin guru TK-nya Bu ya. Ya, jadi sempat ngubungin guru TK-nya, kenapa kayak gitu kan? Si Ananda ini itu kurang aktif seperti itu. Nah, jadi saya hubungin. Nah, ternyata memang ada permasalahan seperti itu. Nah, kemudian saya juga hubungin orang tuanya kan. Hubungin orang tuanya, ternyata memang ya orang tuanya juga mengakui bahwasanya anak itu memang ada kekurangan ya, di mana anak ini agak lambat dalam menerima pelajaran seperti itu. Oh, oke. Artinya Pak Fajri sudah menganalisis sebelumnya ya, sudah ada tindakan-tindakan sebelum ini, sudah ada upaya sebenarnya Pak Fajri untuk mengetahui kira-kira apa penyebabnya ini, mulai dari menghubungi guru TK-nya gitu ya Pak, terus kemudian juga berkomunikasi dengan orang tuanya gitu ya. Oke, ini baik sekali sebenarnya Pak, ini sudah salah satu upaya sebenarnya Bapak untuk mengidentifikasi, karena memang ini penting sekali ya Pak ya, untuk Bapak nantinya akan
merencanakan kira-kira apa gitu solusinya ya kan. Nah kira-kira dari hasil analisis Bapak atau upaya Bapak tadi, kira-kira apa kira Pak rencana Bapak ke depannya gitu untuk mengatasi permasalahan ini? Iya Bu, kalau saya sebenarnya sudah ada rencana untuk yang pertama itu kan anak ini memang sudah ada masalah Bu ya, terkait dengan keterlambatan belajar. Jadi kemarin saya sudah yang pertama ingin ngubungin orang tuanya Bu untuk memberikan apa namanya belajar tambahan di rumah. Gitu. Jadi nanti saya sarankan orang tuanya untuk apa namanya untuk memberikan les tambahan di rumah. Terus yang kedua mungkin saya akan itu apa namanya siswa itu ya, siswa yang masih agak lambat ya, lambat dalam pemahaman itu. Nah itu nanti bisa saya lebih perhatikan Bu ya di dalam hal itu kayak gitu ya, karena supaya tidak tertinggal dengan teman-teman yang lain ya. Dan juga nanti itu yang kedua. Kemudian yang ketiga nanti bisa dengan kolaborasi Bu sistemnya. Jadi antara siswa satu dengan siswa lainnya kayak gitu nanti akan saya kolaborasikan, di mana siswa yang aktif, biasanya kan ada siswa yang aktif kayak gitu ya, aktif maksudnya dalam pembelajaran itu dia antusias kayak gitu kan, terus cakep dalam menerima pembelajaran kayak gitu. Nah mungkin nanti akan saya gabungin Bu kayak gitu. Jadi iya kayak gitu benar-benar. Nah ya benar Bu. Jadi nanti akan dibuat tim-tim ya, dari rekan sejawat itu supaya mereka bisa belajar kolaborasi dengan temannya sendiri kayak gitu. Biar dia itu mulai merasa apa namanya tertarik seperti itu. Ya mungkin memang meskipun agak lambat dalam pemahaman, tapi paling tidak punya ketertarikan Bu untuk belajar kayak gitu. Itu rencananya saya seperti itu. Jadi nanti ada grup-grup, nanti dibuat grup sistemnya kayak itu kan, terus di rolling biar anak ini itu bisa merasa apa? Oh saya juga harus belajar loh kayak gitu. Iya benar-benar. Jadi saya menarik sekali berarti Pak ya. Jadi saya tangkap dari rencana Bapak tadi, Bapak sudah berupaya untuk mulai dari apa ya? Berkomunikasi dengan orang tua dengan memberikan jam tambahan gitu ya Pak ya, atau les tambahan agar dia mampu mengejar ketertinggalan. Terus kemudian Bapak juga mengupayakan adanya kolaborasi dengan teman-temannya gitu atau rekan sejawatnya gitu kan ya. Jadi ini menarik sekali menurut saya Pak. Jadi memang kita sebagai guru itu harus selalu ini ya Pak ya, berinovasi gitu kan ya, mencari cara untuk menyelesaikan, kadang ya mungkin ini dinamis permasalahan-permasalahan ini. Dan ini menurut saya sangat menarik. Nah, jadi Pak mungkin dalam hal tentu dalam kita melaksanakan rencana ini mungkin akan ada tantangan gitu Pak ya, hambatan gitu. Nah, menurut Bapak kira-kira tantangan apa yang mungkin akan Bapak hadapi nanti? Ya sebenarnya kan rencana yang pertama itu nanti saya akan menghubungi orang tuanya. Mungkin tantangannya adalah ketika nanti ada dari orang tua itu menolak atau tidak menerima masukan kami kayak gitu kan. Nah mungkin saya berarti harus nyari alternatif lain kayak gitu tantangannya. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin supaya orang tua itu paling tidak bisa menerima lah kayak gitu ya, menerima masukan dari saya kayak gitu supaya anaknya itu bisa lebih berkembang belajarnya. Dan kemudian yang kedua mungkin dari segi pembelajaran tantangannya adalah beberapa siswa itu bisa saja mungkin tidak menerima kayak gitu anak itu. Karena kadang anak-anak bisa saja mereka itu saling kamu nggak bisa belajar ini, kamu nggak bisa kayak gitu. Saya tidak mau Pak, gitu ya. Iya kayak gitu. Nah jadi mungkin itu tantangan untuk saya supaya itu bisa benar-benar menjadi menjadi guru untuk temannya sendiri kayak gitu, untuk sama-sama saling menyemangati. Betul. Itu tantangan saya Bu untuk hal ini. Artinya mungkin di sini Pak saya tangkap berarti kita memerlukan dukungan berarti ya Pak, dukungan dari beberapa pihak ya. Nah kalau kira-kira dari sini, dari tantangan ini kira-kira dukungan apa? Dukungan dari pihak mana saja yang Bapak perlukan? Oke, kalau saya yang pastinya yang pertama adalah dukungan dari orang tua. Iya, betul dari wali siswa itu tadi. Jadi yang pertama dukungan dari situ ya, untuk orang tuanya itu bisa lebih semangat supaya anaknya bisa lebih lebih maju lebih cepat dalam belajar seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dukungan dari saya sendiri. Maksudnya dengan metode-metode saya ya. Jadi dukungan saya perlu dukungan metode-metode yang mumpuni, yang bagus, yang berinovasi kayak gitu ya, supaya mencari cara supaya anak itu mau untuk bekerja sama. Selain itu juga nanti saya akan berkolaborasi dengan guru mapelnya Bu, karena saya kan wali kelas. Nah, mungkin nanti saya akan berkolaborasi dengan guru mapel untuk sama-sama melaksanakan rencana ini kayak gitu. Jadi nanti misalnya guru mapel ngajar juga sama kayak gitu. Jadi siswa itu ya kita bantu, kita up benar-benar kayak gitu secara bersama-sama. Baik sekali Pak Fajri ya. Saya menangkap ini sebuah ide yang
bagus sekali menurut saya Pak ya. Nah jadi Pak, dari tantangan-tantangan ini tadi terus saya yakin Pak Fajri tidak akan gentar gitu Pak ya, dan akan terus maju gitu ya Pak ya. Saya yakin. Nah menurut Bapak kira-kira komitmen apa yang Bapak lakukan agar rencana aksi ini dapat terus berlanjut gitu? Jadi Bapak tidak akan menyerah gitu kan ya, kira-kira komitmen yang bagaimana yang akan Bapak lakukan? Ya, jadi dengan rencana tadi sebenarnya saya sudah menekankan ya, saya sudah berkomitmen Bu ya, karena di awal tadi bahwasanya keinginan semua guru lah Bu ya, jadi kita pengennya guru kalau jadi guru itu anaknya ya antusias kalau belajar kayak gitu kan, semuanya itu aktif kayak gitu. Karena kalau misalnya 90% aktif misalnya, tapi masih ada anak yang nggak aktif, itu pasti kita akan merasa kenapa kayak gitu kan. Kurang ya Pak ya. Jadi untuk saya tetap berkomitmen adalah saya tetap harus berkolaborasi. Saya akan tetap menanyakan kepada orang tuanya jalan apa enggak lesnya di rumah kayak gitu. Saya akan nanya sama teman-temannya kayak gitu ya. Saya akan selalu mensemangati teman-temannya untuk mau kerjasama kayak gitu. Saya juga akan berkolaborasinya itu akan selalu saya ajak untuk kerjasama terus untuk guru mapel-mapelnya kayak gitu. Jadi pantang menyerah ya Pak? Iya benar. Baik, luar biasa sekali Pak komitmen Pak Fajri dalam menyelesaikan permasalahan ini. Jadi dari sini saya tangkap Pak Fajri sudah mampu mengidentifikasi masalah, terus kemudian Pak Fajri juga mampu melakukan rencana aksi yang sudah dapat. Dan di akhir juga saya sudah tangkap bahwa Pak Fajri sudah bertanggung jawab dan berkomitmen dalam menyelesaikan permasalahan ini. Jadi luar biasa sekali Pak Fajri. Dan sekarang kita sudah di akhir percakapan kita ini ya Pak Fajri ya, sudah walaupun singkat, tapi saya merasa ada banyak hal yang sudah kita dapatkan dari diskusi singkat kita pada hari ini. Nah, menurut Pak Fajri gimana gitu perasaannya setelah kita berdiskusi hari ini? Jadi yang pertama saya terima kasih dulu Bu ya. Tadi pas pertama itu saya agak merasa berat. Dan tadi saya agak merasa belum terlalu yakin seperti itu ya dengan dengan rencana-rencana saya kayak gitu kan, terus cara-cara saya mau mengatasi masalah saya sendiri kayak gitu. Tapi yang setelah ngobrol ini saya rasa saya bisa. Gitu kan, dan saya harus coba kayak gitu. Iya betul Pak. Jadi di sini memang Pak Fajri yang mencari dan menemukan solusinya, menemukan kekuatan diri Pak Fajri sendiri. Baik sekali Pak Fajri ya. Jadi baik, saya ucapkan semoga berhasil Pak Fajri dalam menyelesaikan permasalahan ini, dan saya juga berharap selalu konsisten dan terus menerus untuk memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita ke depannya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi Pak Fajri? Ada yang mau disampaikan? Saya rasa cukup. Oke, saya sudah dapat poinnya. Oke, baik Pak Fajri, alhamdulillah kalau begitu mungkin kita cukupkan perbincangan kita. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama Pak. Jadi demikian ya Pak ya. Sampai jumpa lagi mungkin ke depannya ketika Pak Fajri sudah melaksanakan program ini, bisa kembali berbincang-bincang dengan saya dan menceritakan dampak-dampak baik yang sudah Bapak lakukan di kelas dan di sekolah. Oke. Baik Pak Fajri, demikian ya. Terima kasih dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali Ibu. Hari ini dari tadi saya mengamati proses coachingnya berjalan dengan lancar Bu ya. Sebagai apa ya, refleksi diri, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching ini tadi? Menumbuhkan kekuatan pada dirinya. Dia mengidentifikasi masalahnya, apa sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan. Terus kemudian beliau juga sudah mampu merencanakan, menemukan solusi dan merencanakan aksi ke depan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dan di akhir sesi itu juga Bu Hasna sudah mampu bertanggung jawab dan berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dari sini saya melihat alur Tirta sudah terlihat mulai dari tujuan, terus kemudian identifikasi masalah, selanjutnya rencana aksi, dan tanggung jawabnya sudah saya temukan dari coaching ini tadi. Ya, baik, alhamdulillah Ibu ya. Jadi dari proses coaching tadi, mungkin kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan Ibu harapkan pada kompetensi coaching Ibu. Kira-kira apa saja yang telah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Yang sudah saya lakukan ya sesuai dengan indikator ya Ibu ya. Jadi kita mengikuti alur Tirta. Ya, jadi sudah melakukan mengidentifikasi tujuan, apa tujuan dari coaching, kegiatan coaching, terus kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, terus kemudian yang mampu membuat coaching tadi mengidentifikasi permasalahannya, dan kemudian beliau mampu merencanakan aksinya, terus kemudian di sini juga saya sudah mendengar dengan aktif gitu kan ya permasalahannya, dan pada akhirnya di sini pada sesi ini si coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya.
jadi luar biasa. Baik Ibu. Jadi sudah tercapai ya Ibu ya indikator pencapaian yang Ibu harapkan pada Iya, sesi betul. coaching ini tadi ya. Baik. Izinkan saya bertanya kembali Ibu dan menyampaikan, bukan bertanya, menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu ya. Saya izin ya. Iya Bu, silakan. Jadi berdasarkan pengamatan saya tadi, proses coaching Ibu tadi sudah berjalan sangat baik sekali. Kemudian di mana Ibu sudah menggunakan alur serta dalam proses coaching tadi. Kemudian Ibu sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi, kemudian mengarahkan beliau untuk tahu ya Ibu ya permasalahan apa saja yang sedang dihadapinya dan solusinya bagaimana. Kemudian merencanakan aksinya untuk menyelesaikan permasalahan coaching tadi. Kemudian memancing beliau untuk berkomitmen dan bertanggung jawab ya Bu ya atas aksinya. Kemudian saya melihat Ibu itu juga sudah cukup fokus terhadap coaching tadi, Iya, Hasna tadi. iya. Nah, yang artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh. Jadi mendengarkan dengan aktif juga, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi seperti yang telah Ibu sampaikan pada saat pra-observasi kita tadi, dan itu adalah fokus kompetensi yang ingin diobservasi ya Ibu ya. Kemudian saya juga melihat Ibu sudah mampu mencapai kompetensi yang Ibu harapkan tadi. Baik. Kemudian dari hasil coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, kira-kira apa lagi Ibu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya? Jadi baik Bu, setelah proses atau coaching tadi, kegiatan coaching tadi ini, yang ingin saya kembangkan selanjutnya adalah ya mendengar secara aktif tadi ya Bu ya, terus kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah itu mungkin akan saya kembangkan selanjutnya agar mampu bisa menggali kekuatan dari dia, benar memberi kekuatan dari si coach ini. Dan ya mungkin karena memang proses coaching ini ala bisa karena biasa, jadi saya akan terus secara konsisten Bu akan melakukan proses coaching ini dengan teman rekan sejawat lainnya dengan menggunakan alur Tirta. Iya, baiklah Ibu, semoga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tersebut dapat sesuai dengan harapan Ibu dan dapat tercapai juga ya Bu ya ke depannya, yaitu dengan sering-sering berlatih tadi Bu ya, berlatih praktek coaching. Iya, Baik, Ibu apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Sepertinya cukup Ibu. Ya, baik. Kalau sudah cukup, kita cukupkan sampai di sini Pak perbincangan kita ya Ibu ya setelah pasca coaching Pasca tadi. coaching, Iya. ya, Ibu. Oke. Sampai ketemu lagi Ibu di lain waktu. Ya, terima kasih Bu Iya, atas sama-sama. waktunya. Saya juga ucapkan terima kasih banyak. Oke. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum Ibu Rahma. Waalaikumsalam Bu Tri.